sampai sekarang. Dan untuk itu sebelumnya mari kita sapa dulu Pak Dendi, yang apakah Pak Dendi sudah ada di ruangan Zoom meeting? Selamat pagi Pak Dendi. Ya, selamat pagi menjelang siang. Baik. Bagaimana kabarnya Pak? Apakah sehat Pak? Ya, sehat. Baik. Jadi sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan dulu pemateri kita, yang mana beliau selain sebagai dosen atau pengajar di Universitas Pendidikan Ganesha, beliau juga merupakan IT konsultan di di, di CV Singa Solusindo di tahun 2018 sampai sekarang. Dan beliau juga mempunyai pengalaman akademis yang berupa Web of Science Academic Course, an introduction to peer review. Selanjutnya Web of Science Academic Course, Good Citation Behavior. Selanjutnya IC3 Digital Literacy Certification. Selanjutnya Reviewer Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta. Dan pula Reviewer Seminar Nasional dan Internasional, dan masih banyak lagi yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Jadi selanjutnya yaitu kita akan masuk ke pemaparan materi. Baik, jadi pemaparan materi mengenai topik bahasan yaitu menemukan novelty melalui studi literatur. Jadi sebelum itu Pak Dendi, apakah sudah siap untuk melakukan presentasi atau memaparkan materinya? Oke, sudah. Oke, jadi akan diberikan waktu selama 1 jam 15 menit dan pula sesi tanya jawab yang nantinya itu adalah selama 15 menit. Dan tanpa menunda-nunda lagi, kita langsung saja lanjut ke sesi pemaparan materi. Yang pastinya teman-teman juga sudah tidak sabar lagi nih, ingin tahu lebih detail mengenai menemukan novelties melalui studi literatur. Maka dari itu, Bapak Dendi, waktu dan tempat kami silahkan. Oke, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan dan terima kasih juga atas panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan seluruh peserta yang masih bertahan di sesi kali ini. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih apa namanya, kalian kan terutama yang mahasiswa tingkat akhir ini sedang mulai menyusun tugas akhir berupa skripsi atau segala macam, dan tentunya nanti kalian akan diminta untuk menulis sebuah paper kan itu. Nah, dari apa namanya tujuan tersebut nanti kita akan berdiskusi bagaimana mencari kebaharuan atau novelty atau state of the art dari sebuah riset. Tentunya harapannya dengan bisa mencari ini, kita paling tidak karya yang dihasilkan itu bisa memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan kan itu. Ya. Nah, mungkin langsung saja saya share screen untuk gininya. Oke, mungkin bisa dibantu untuk ininya, apakah sudah terlihat ya? Sudah, Bapak. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih menemukan novelty dari sebuah riset kan itu. Jadi sebelum kalian menentukan apa itu namanya kontribusi saya ini nantinya di mana, itu kita harus lakukan yang namanya literatur review dulu. Jadi bagaimana mengkaji pustaka-pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu. Dari sana baru kita bisa menentukan bagian mana sih yang menjadi kontribusi kita nantinya atau kebaruan kita terhadap ilmu pengetahuan kan gitu. Ya. Jadi untuk outline dari pembahasan saya kali ini, pertama tentang circle of knowledge, jadi bagaimana ilmu pengetahuan itu nantinya berkembang lewat sebuah riset ataupun penelitian. Kemudian bagaimana kalian dalam menyusun laporan dari penelitian itu, kemudian storyline-nya apa saja yang harus dipersiapkan. Terus berikutnya ada bagaimana menentukan riset gap, yang ini akan nantinya menjadi dasar dari novelty kalian. Nah, setelah itu baru kita akan masuk ke proses literatur review seperti itu. Oke. Nah, kalau kalian lihat seperti ini, jadi di ilustrasi
eh, ilmu pengetahuan ya. Jadi mungkin sebentar. Ya, jadi di sini ada beberapa jenjang pendidikan yang tentunya kalian sudah melewati 2 tahap sebelumnya. Itu ada yang pertama elementary ya, yang di awal di sini. Jadi pada saat itu kita hanya diajarkan oleh seluruh jenis apa itu namanya, ilmu pengetahuan. Cuman yang masih basic kan gitu. Setelah itu kalian beranjak ke secondary, yaitu sekolah menengah, ada mulai SMP dan SMA segala macam. Nah, saat ini posisi kalian kan ada di bachelor ini atau S1. Nah, kalau kalian lihat dari diagram ini, kan ilmu pengetahuan itu dari warna biru berkembang terus menjadi ke tingkat sekolah menengah lebih luas, kemudian di tingkat S1 atau bachelor, ini ada sesuatu yang lebih di sini sedikit. Ya, di bagian ini. Oke, jadi di sini menyatakan kalian sudah mulai menspesifikkan ilmu pengetahuan yang akan kalian tekuni itu di bidang mana. Contohnya seperti kalian kan ketika SMA ataupun SMK. Kalau yang di SMK mungkin sudah ada penjurusan kan gitu. Nah, dari SMA misalkan yang masih general, itu kalian masuk ke bangku kuliah, memilih jurusan yang lebih spesifik lagi sesuai dengan minat kalian. Contohnya kalian masuk ke sistem formasi. Jadi di bagian inilah yang menjadi fokus kalian nantinya. Terus mungkin kalian nanti ada yang melanjutkan ke jenjang master atau S2, lebih mengkhusus lagi. Ya. Jadi kadang di master ini sebenarnya biasanya dari S1 dengan tambahan ada istilahnya analisis. Ya. Yang ditekankan di jenjang master ini bagaimana kalian dalam mulai mengkaji pengetahuan itu seperti apa. Kalau di S1 kalian masih dikenalkan banyak jenis pengetahuan yang sebenarnya sudah mulai spesifik dibandingkan dengan jenjang sebelumnya ya di bangku sekolah gitu. Nah, kemudian kalau meningkat lebih tajam lagi yaitu ada di jenjang doktoral atau PhD ya. Nah, kalau kalian lihat di sini ada border of knowledge ya, jadi batas dari pengetahuan itu. Nah, kalau diperbesar ya di bagian ini, di sini ada lingkaran kecil di sini ya. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi kontribusi dari mahasiswa atau orang yang lanjut ke S3 ya. Jadi melewati batas dari knowledge itu. Oke. Nah, tujuannya dengan dilewati itu otomatis seluruh pengetahuan, ini kan hanya baru kita bicaranya spesifik di satu bidang. Tentu bidang-bidang pengetahuan yang lain itu ada banyak kan. Jadi dengan tiap bidang itu menembus batasan-batasannya, otomatis ilmu pengetahuan itu juga akan makin berkembang kan gitu. Ya. Nah, di bagian inilah yang menjadi istilahnya kontribusi atau kadang dikenal juga dengan istilah state of the art. Ya. Jadi itulah yang menjadi tugas utama kita sebagai kalian kalau di bangku S1 itu baru diajarkan bagaimana menjadi seorang peneliti. Ya. Oke. Baru belajar. Jadi mulai dari sekaranglah kalian diarahkan bagaimana membuat riset yang baik, bagaimana menyusunnya nanti dan melaporkannya. Gitu. Ya. Baru ketika kalian lanjut ke jenjang berikutnya, jenjang master, itu kalian diminta menganalisis, diutamakan daya analisis kalian di sana. Ya. Misalkan kalian di sini apa tuh namanya? Pada saat S1 menggunakan sebuah teori atau apapun. Ya udah tinggal diimplementasikan jadi selesai kan gitu. Kemudian di master itu dituntut kenapa kalian menggunakan itu? Ya, kenapa tidak yang lain? Justifikasinya apa? Nah, kalau di jenjang doktoral kalian diharapkan dari hasil analisis itu kalian bisa menciptakan sesuatu. Ya. Dengan bisa menciptakan sesuatu itu, maka otomatis diharapkan ilmu pengetahuan itu juga bisa berkembang. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit pengantar awal dari sesi ini. Nah, biasanya dalam menyusun apa namanya riset report atau laporan dari penelitian,
apapun itu bentuknya, baik yang skripsi, tesis, disertasi, ataupun jurnal, atau apapun itu yang merupakan hasil dari penelitian, itu secara umum terbagi menjadi sekian section, yaitu ada abstrak, ada introduction atau pendahuluan, kemudian ada detail dari gini kalian, pekerjaan kalian atau eksperimen detail, kemudian ada result, hasilnya, diskusi, dan konklusi. Nah, yang ditekankan di bagian masing-masing ini, kalian bisa lihat di sini. Oke, jadi di bagian abstrak itu merupakan ringkasan secara umum dari apa yang sudah kalian akan paparkan di apa itu namanya, di research report kalian. Misalkan kalau di skripsi, intisari dari skripsi kalian itu apa, di sana didetailkan di abstrak. Kemudian di introduction, itu fokusnya adalah apa sih yang mendasari penelitian kalian atau pekerjaan kalian. Oke. Kemudian di eksperimen detail, itu yang dijelaskan adalah bagaimana langkah-langkah dan cara kalian dalam melakukan penelitian itu. Dan yang di result itu apa yang kalian dapatkan, ya, baru hasil. Oke. Nanti lebih detail akan dibahas di diskusi atau pembahasan. Nah, di pembahasan inilah yang dibahas apa, yaitu result dari hasil penelitian kalian. Nah, terkadang di sini yang apa itu namanya, kebanyakan itu masih bias. Di result itu yang lebih banyak dibahas detailnya apa gininya, sementara di bagian pembahasan itu sangat sedikit. Justru disinilah yang lebih banyak harus dibahas atau ditulis, kenapa hasil itu bisa seperti itu, apa yang mendasari, bagaimana sebuah result itu terjadi gitu. Oke. Jadi kalau di bagian result itu cukup kalian bisa kemukakan finding atau temuan-temuan dari riset kalian. Nanti akan lebih detail diulas itu di bagian discussion atau di pembahasan. Nah, terakhir di konklusi, itu fokus utamanya adalah bagaimana kalian mengintisarikan hasil dari penelitian kalian. Tentunya dari apa tuh namanya, konklusi ini atau simpulan ini menjawab dari pertanyaan dari permasalahan penelitian kalian. Gitu. Oke, mungkin itu sedikit dari gininya. Nah, untuk dalam menyusun struktur dari atau storyline dari research report kalian, apapun itu tentu kalian pertama mulai dari yang namanya introduction dulu, ya, dari pendahuluan. Nah, untuk pendahuluan, kalian bisa lihat gambarnya, strukturnya seperti ini, trapesium terbalik. Oke. Nah, maksud dari trapesium terbalik ini, biasanya kalian bisa mulai beranjak pembahasannya itu atau mengawalinya itu dari sesuatu yang sifatnya umum. Ya, topik-topik yang lebih umum. Nah, setelah itu baru mulai mengkerucut sampai ke permasalahan inti yang akan kalian detailkan atau yang akan kalian teliti. Nah, setelah itu makanya digambarkan ini sebagai trapesium terbalik. Jadi dari sini yang lebih luas, kemudian turun ke lebih yang spesifik seperti itu. Nah, kemudian pembahasan terkait dengan eksperimen detail, result, dan discussion itu fokus utamanya lebih sempit, ya. Karena fokus utamanya sesuai dengan agar diarahkan ke permasalahan yang sedang kalian teliti. Jadi tidak lagi meluas ke topik seperti yang kalian sampaikan di introduction di bagian awal. Gitu. Nah, kemudian setelah itu selesai, barulah kalian menyimpulkan. Nah, menyimpulkannya ini berupa trapesium yang normal, yaitu dari sempit ke lebih luas. Ya, seperti ini. Nah, diharapkan dengan apa tuh namanya, dari yang kalian kan sudah menemukan kesimpulan dari riset kalian. Nah, dari hasil riset kalian itu, kalian coba apa tuh namanya, berikan saran kira-kira ini untuk masyarakat umum itu impact-nya sejauh mana. Ya. Jadi di sana terjadi perluasan lagi pembahasannya dari yang khusus menjadi ke umum. Inilah
nantinya bisa menjadi kontribusi kalian dari hasil penelitian. Oke, mungkin itu bisa dipahami sedikit untuk gini ya. Nah, kemudian dalam menyusun abstrak, ya. Jadi ketika kalian, tentunya saya yakin kalian sudah pernah membaca sebuah paper riset ataupun skripsi atau apapun itu, dokumen-dokumen yang sifatnya ilmiah, ya. Biasanya abstrak itu letaknya di awal. Oke. Di awal, yang paling dulu dibaca setelah judul. Biasanya kan ketika kita menemukan sebuah kajian atau paper itu, kan biasanya kita lihat judulnya dulu, setelah itu ada abstrak. Ya, abstrak itu kan intisari dari pekerjaan keseluruhan kalian. Oke, diharapkan dengan memahami abstrak ini, kita ada gambaran paper ini ngapain sih, atau si peneliti ini ngapain dia di pekerjaannya ini, gitu. Jadi itulah yang pertama kali dibaca. Namun dalam penulisannya biasanya itu ditulis paling akhir. Oke. Ini agak terbalik gininya ya. Walaupun letaknya di awal, itu justru akan lebih gampang dibuatnya itu di akhir, karena ketika kalian sudah menyusun paper research ya, itu kan kalian sudah mulai membahas tentang introduction, kemudian ada eksperimennya bagaimana, hasilnya, sampai hingga kesimpulan. Dari sana kan kalian sudah memiliki gambaran umum dari keseluruhan pembahasan paper kalian. Nah, otomatis baru kalian bisa melakukan penulisan abstrak. Oke. Tapi kadang ada juga yang menulis background gininya dulu secara umum. Ya. Secara umum seperti apa abstrak, nanti baru disusun detail dari masing-masing, yaitu introduction dan segala macam, itu sampai di konklusi, barulah di revise lagi untuk di bagian abstrak ini. Cuman kalau boleh saran, sebaiknya ini ditulis di paling akhir saja, biar tidak dua kali kerja. Gitu. Oke. Nah, biasanya untuk abstrak itu ditulis dalam bentuk satu paragraf. Ya, dengan panjang kata itu kurang lebih sekitar 250 maksimum biasanya. Mungkin kadang ada beberapa yang mentoleransi sampai 300. Oke. Malah kalau lazimnya itu sekitar 150 sampai 250 biasanya. Dan penting juga perlu diingat, di abstrak itu tidak boleh ada referensi. Ya. Intisari penelitian kalian itu ditulis di abstrak, makanya itu tidak perlu ada di sebuah sitasi, referensi, atau apapun itu. Oke. Nah, yang dimuat di dalam sebuah abstrak itu intinya mencakup ada background-nya. Dasar yang yang mendasari penelitian kalian, tujuannya apa. Oke. Kemudian setelah itu metodenya. Kemudian yang dicantumkan berikutnya adalah hasil dari hasil penting dari penelitian kalian yang ingin kalian tonjolkan. Otomatis ini juga akan menunjukkan kontribusi kalian di bagian mananya, kan itu. Sampai terakhir di konklusinya. Oke. Jadi itu yang perlu diingat untuk ini ya, dalam penyusunan sebuah abstrak. Nah, berikut saya contohkan contoh model abstrak ya. Jadi ini saya sudah berikan ada beberapa warna yang berbeda-beda untuk mungkin bisa kalian cermati bagian-bagian yang saya maksudkan pada slide sebelumnya. Oke. Biasanya di awal di abstrak itu ya, yang saya tandai warna coklat ini di awal, ini menggambarkan adanya gininya di bagian background-nya, ya, latar belakangnya. Pasti pembahasannya itu dari yang sifatnya lebih general dulu, atau kadang menukik langsung ke secara spesifik objek yang diteliti apa, misalkan seperti ini fokus utamanya tentang breast cancer. Oke. Jadi bagaimana kondisi breast cancer itu secara umum, kemudian penangannya bagaimana. Nah, kemudian masuk ke tujuannya.
tujuan dari penelitian itu kan didasari ada masalah. Biasanya ditandai dengan kata meskipun demikian atau kata lain akan tetapi dan sejenis-sejenisnya. Jadi ada kalimat penyangkalan yang menunjukkan bahwa di sini masih ada masalah. Ya. Dengan menunjukkan ada masalah itu, maka secara tidak langsung kita sudah terarah bahwa tujuan dari penelitian ini untuk menangani masalah yang diangkat. Gitu. Oke, jadi di bagian biru ini menyatakan objektif dari penelitian yang dilakukan. Oke. Nah, kemudian yang di bagian ungu ini, yang warna ungu, ya di sini, ini menyatakan lebih detailnya metodologi dan ininya, apa tuh namanya, detail dari eksperimen yang dia lakukan. Mulai dari datanya apa, kemudian bagaimana treatmentnya, dan segala macam. Oke. Nah, kemudian untuk gini, kalian bisa kadang cermati, tentunya makin terlatih itu dengan cara membaca banyak paper. Nanti kalian akan menemukan padanan-padanan kata itu semacam sejenis ini. Jadi pada penelitian ini, melalui riset ini, atau apapun itu, ya biasanya di sini mulai kita bisa identifikasi bahwa tujuan dari penelitian atau kontribusi dari penelitian si author ini atau si penulis ini di bagian mana. Biasanya dilanjutkan dengan applying, atau mengimplementasikan, atau menerapkan, atau menggunakan, ya seperti itu. Biasanya di sana menjadi penanda-penanda bahwa oh ini yang menjadi kontribusi dari penelitian si author ini atau si penulis. Nah setelah itu di bagian yang hijau kalian kemukakan hasil yang utamanya itu sejauh mana, hasil dari penelitian kalian. Nanti terakhir baru ditutup untuk konklusinya. Oke. Jadi berdasarkan hasil itu apa yang diperoleh. Ya. Jadi seperti itu untuk penyusunan abstrak. Nanti silakan bisa dieksplor kembali. Tentunya kalian akan mulai fase dalam mendefinisikan bagian-bagian ini dengan cara melihat banyak paper dengan membaca. Oke, mungkin itu sedikit. Nah, kalau tadi kita sudah berbicara di abstrak, selanjutnya kita masuk ke bagian introduction. Oke, jadi seperti yang digambarkan sebelumnya di storyline di slide sebelumnya, itu abstrak introduction itu bergerak dari general issue dulu. Ya. Artinya apa sih yang ada di area saat ini? Misalkan kalian beberapa tahun terakhir ini familiar dengan istilah industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Kalian bisa bergerak dari situ dulu misalkan. Oke. Jadi dari isu itu baru kalian coba cari permasalahan apa yang dialami oleh lingkungan sekitar tentang isu terkait itu. Nah, dari situ baru dispesifikkan sesuai dengan bidang yang ingin kalian teliti sampai akhirnya menghasilkan tujuan. Oke. Nah, ini penjelasan detailnya dari apa itu namanya? Gambaran tadi. Jadi general issue itu apa sih yang kondisi umum masyarakat saat ini apa yang dihadapi. Tentunya kita dalam melakukan penelitian kan tentu akan diharapkan manfaatnya untuk society atau masyarakat umum. Oke. Nah, kemudian setelah kondisi lingkungan itu kalian kemukakan, baru mengkerucut permasalahan apa sih yang ada, sehingga yang bisa memotivasi kalian untuk melakukan penelitian. Oke. Jadi biasanya kalau apa tuh namanya ada mahasiswa yang diskusi dengan saya itu terkait dengan topik skripsi atau apa penelitian, itu yang biasanya sering saya tanya itu kenapa kalian melakukan itu? Oke. Tentu kita harus ada dasar kuat kenapa harus melakukan penelitian, kita capek-capek meneliti, yaitu untuk apa? Nah, itu perlu dijelaskan kadang dari awal. Oke. Jika itu sudah kalian bisa pahami, barulah kalian paling tidak sekitar hampir 40% dari dasar penelitian itu kalian sebenarnya sudah selesai lakukan. Dalam artian, tujuan atau goal dari riset kalian itu sudah kalian
yang penting harus dimiliki. Karena itu yang akan menuntun kalian atau sebagai guideline sejauh mana kalian akan melakukan penelitian. Gitu. Oke. Nah, kemudian tentunya untuk melihat secara spesifik kontribusinya, kalian harus melakukan literatur review. Dari literatur review kalian baru bisa menentukan novelty riset kalian di mana. Oke. Nah, biasanya untuk jenis kontribusi itu kadang dikategorikan menjadi 2 jenis. Ya, kalau kalian lihat yang saya highlight merah di sini. Itu yang pertama, ya, kalian bisa menyelesaikan permasalahan yang baru dengan metode yang lama, ya, atau menyelesaikan permasalahan yang lama dengan metode yang baru. Nah, biasanya orang seringnya itu melakukan kontribusinya di old problem with new method. Biasanya seperti itu. Karena permasalahannya seringnya seperti itu. Jadi kadang kan satu permasalahan itu tidak akan selesai dipecahkan oleh satu peneliti. Makanya di sana terjadi kontribusi keilmuannya. Namun tidak menutup kemungkinan juga terkadang ada permasalahan yang baru yang membutuhkan penanganan. Nah, untuk memecahkan permasalahan ini, biasanya kita tentu akan menerapkan metode-metode yang sudah ada. Oke. Dari metode yang sudah ada ini coba di treatment. Baru mulai berkembang lagi. Nah, kalau yang permasalahan yang sudah umum atau old problem ini, yang dipentingkan di sana adalah bagaimana kontribusi metode pemecahan masalah yang baru yang diselesaikan. Karena sebelumnya pasti sudah ada beberapa jenis metode yang diterapkan. Nah, kontribusi kalian adalah bagaimana menemukan metode yang baru itu. Oke. Mudah-mudahan bisa disimak ininya. Nah, kemudian selanjutnya menentukan riset gap. Riset gap ini adalah apa sih yang membedakan penelitian kalian dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Itu perlu dijelaskan juga. Oke. Jadi, misalkan di bidang A, misalkan. Bidang A ini sudah banyak ada penelitian. Terus kalian ingin masuk untuk meneliti di bidang A tersebut. Tentunya kalian harus melihat penelitian apa saja yang sudah dilakukan. Nah, untuk bisa menentukan di sini, kalian harus menemukan permasalahan yang masih muncul, kelemahannya di mana. Oke. Jadi, itulah yang kalian bisa klaim sebagai gap kalian. Artinya, apa sih yang membedakan penelitian kalian dengan peneliti yang lain, penelitian-penelitian yang lain. Itu harus dijelaskan. Oke. Nah, biasanya dalam menentukan research gap itu, yang paling umum itu adalah kalian melakukan penelitian berdasarkan penelitian sebelumnya yang belum selesai dilakukan, atau yang masih bisa dikembangkan. Biasanya seperti itu. Dan yang paling familiar digunakan. Oke. Nah, caranya bagaimana nanti kita bahas di slide berikutnya. Atau kadang kalian bisa juga melakukan kalian menemukan pekerjaan atau penelitian lain yang ternyata memiliki kecacatan, artinya kesalahan dari penelitian tersebut, baik di metodenya atau di hasilnya. Misalkan kalian ketemu sebuah paper, mengklaim hasil akurasinya sekian persen misalkan, terus dengan metode ABC misalkan seperti itu. Terus kalian coba replikasi dari penelitian tersebut ternyata tidak sesuai. Nah, itu bisa kalian lakukan. Cuman mesti dicermati juga. Jangan asal klaim bahwa penelitian, ternyata penelitian ini salah. Belum tentu gitu. Yang penting parameternya dipastikan sesuai dulu dengan apa yang dia ujikan di sebelumnya. Kalau memang ternyata parameter yang digunakan itu sudah sesuai, artinya sudah sama, namun hasilnya berbeda, di sana baru kalian bisa klaim bahwa
terjadi perbedaan. Oke. Jadi menyangkut juga ke bagian yang ketiga atau penyangkalan. Kalian bisa membantah penelitian yang sudah dipublikasikan itu dengan penelitian kalian, tentunya ada dasar. Apa yang mendasari. Oke. Jadi itu pentingnya menentukan posisi kalian itu di mana. Apa yang membedakan itu harus dicermati juga ketika kalian menulis sebuah artikel ilmiah. Nah, biasanya untuk di di sebuah paper di ResearchGate itu biasanya ditandai dengan kata-kata seperti ini, ya. Ya. Jadi masih memerlukan peningkatan, penting untuk dilakukan, atau yang menjadi poin pertanyaan utamanya, dan segala macam. Ya. Jadi ketika kalian menemukan paragraf dengan keyword-keyword seperti ini, itu mengindikasikan bahwa di sana sedang si penulis ini mengemukakan gap-nya di bagian mana. Artinya gap inilah yang nanti akan menjadi celah untuk kontribusi dari penelitian tersebut. Mungkin saya berikan contoh seperti ini, sambil bisa kalian cermati. Ya. Misalkan seperti peneliti yang dikutip, ya, penelitiannya Akbar misalkan, yang ini. Dia melakukan penelitian, tentunya dengan topik yang sama, ya, dengan mengemukakan bahwa metode ini menghasilkan sesuatu yang bagus menurut dia, misalkan seperti itu. Namun setelah kalian kaji atau ulas papernya itu, ternyata masih ada kendala atau permasalahan. Misalkan kalau kalian misalkan sudah belajar tentang data mining, ada metode K-means. Ya, jadi penentuan nilai K-nya ini yang masih manual, misalkan seperti itu. Nah, di sana kalian bisa temukan celah bahwa kalau ini menggunakan manual, coba saya bisa enggak gunakan dalam penentuan nilai K-nya itu secara otomatis. Jadi ada data tertentu, sistem yang kalian kembangkan itu secara otomatis menentukan nilai K untuk K-means ini yang idealnya berapa masing-masing, tanpa perlu kalian tentukan. Nah, itu bisa menjadi kontribusi dari penelitian kalian. Oke. Jadi biasanya ditandai dengan kalimat-kalimat yang mengcounter bahwa di sini masih ada kelemahan. Gitu. Oke. Kata kuncinya seperti ini misalkan. Jadi meskipun, akan tetapi, ya. Oke. Mungkin seperti itu untuk gininya, tentang meneliti tentang research gap. Nah, kemudian setelah untuk bisa menemukan research gap ini, kalian tentunya harus melakukan literatur review atau kajian pustaka, mengkaji sebuah pustaka. Nah, mengkaji sebuah pustaka itu tidak serta-merta bagaimana kita membaca terus menginterpretasikan penelitian apa yang dilakukan. Nah, itu ada, kalau bisa dibilang tanda kutip, ritualnya atau lelakunya. Ya. Jadi urutan-urutan yang dilakukan dalam mereview sebuah literatur itu ada gininya, ada tahapan-tahapannya. Bahkan di beberapa forum itu menyediakan sebuah form guideline yang hal apa saja yang perlu dicermati ketika kalian akan melakukan literatur review. Ya. Nah, biasanya tujuannya untuk melakukan literatur review tentu yang paling penting itu adalah mengidentifikasi gap yang terjadi di sebuah literatur. Dari gap inilah yang menjadi celah untuk kalian masuk memberikan kontribusi dari penelitian kalian. Oke. Jadi kalian definisikan topiknya terlebih dahulu, dari topik itu baru cari paper-paper terkait. Nah, dari misalkan satu paper kalian dapatkan, itu baru cari celahnya. Kira-kira penelitian ini celahnya di mana? Penelitian B celahnya di mana? Penelitian C celahnya di mana? Dari sekian celah yang kemungkinan ada itu, kalian cermati. Kira-kira saya bisa masuknya yang di bagian mana? Nah, itu yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, kenapa penting sebelum melakukan penelitian itu kalian harus awali dengan literatur review dulu.
Oke, jadi baca paper dulu. Kalau sebelumnya tadi Pak Jude, Pak Arwi kemarin itu, dan Pak Adit juga, bagaimana mengelola gini sebuah jurnal. Nah, sekarang sebelum menulis jurnal itu kalian harus melakukan ini dulu, literatur review itu. Sehingga nanti apa yang kalian teliti itu dapat diterima sebagai kontribusi keilmuan oleh masyarakat tentunya yang sebidang dengan kalian. Kenapa sebidang? Ya kembali lagi ke slide awal. Fokus kita adalah mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kita, spesifik di bidang kita. Oke. Jadi ini beberapa tujuan-tujuan dari literatur review, nanti bisa kalian baca. Mungkin nanti panitia bisa bagikan slide saya ini ke peserta. Oke. Nah, dalam melakukan literatur review itu sebenarnya ada berbagai macam tahapan umum. Tapi yang secara secara umum biasanya ada kurang lebih lah ada 5 tahapan. Yang pertama, pastikan kalian memfokuskan topik kalian di mana. Oke. Topik yang akan kalian teliti. Nah, setelah memfokuskan topik, pilih referensi yang bisa kalian gunakan untuk dasar penelitian yang akan kalian review nantinya. Dari referensi-referensi yang sudah kalian kumpulkan ini, coba kalian temukan polanya, mulai menentukan gaps-nya itu di mana, di masing-masing paper. Setelah itu, barulah kalian mulai menyusun hasil review kalian, dan menyajikannya ke sebuah hasil kajian pustaka atau kajian literatur. Nah, penjelasannya seperti ini. Yang mulai dari step awal, tentukan dulu topik kalian mau di mana. Ya. Jadi dari umum, kalian bisa cari topik luasnya dulu, seperti yang di introduction tadi. Topik luasnya apa kalian mau gunakan. Terus setelah itu mulai spesifik, sampai di satu titik, oh saya mau di bidang ini. Nah setelah itu, hal-hal apa saja yang bisa dilakukan di sini. Sampai terakhir sudah menentukan topik, barulah kalian masuk ke tahap kedua, yaitu mencari referensi. Nah, contohnya seperti ini kalau digambarkan. Oke. Misalkan kalian mulai beranjaknya itu tentang software misalkan. Oke. Kan masih umum. Software itu ada yang membahas tentang language programming-nya, kemudian ada membahas tentang operating system-nya. Nah, dari programming language, kemudian kalian spesifikkan dengan jenis-jenis bahasa pemrograman yang ada. Dari sekian jenis itu, kalian misalkan pilih tentang OOP misalkan, atau Object Oriented Language, atau pemrograman yang lain, misalkan mobile. Ya. Nah, itu topik kalian tentang itu. Nah, kemudian untuk studi kasusnya juga kalian bisa spesifikkan lagi. Dan ini tentu tidak terbatas hanya sampai di sini. Bisa terus kalian detailkan sampai di satu titik, oh saya rasa di bagian ini yang cocok untuk saya teliti atau lakukan. Gitu. Oke. Jadi mulai beranjak dari sesuatu yang luas, kemudian kalian coba breakdown ke hal yang lebih spesifik, sampai menemukan sekiranya topik yang menarik untuk kalian teliti. Ya, jadi perlu diingat di sini yang memang menarik. Menarik dalam artian, kan kalian akan melakukan penelitian. Nah, tentu harus dipastikan kalian memang passion di sana, memang berminat di sana. Jangan karena hanya teman atau apapun itu tidak akan optimal. Oke. Jadi, apa sih yang cocok untuk kalian teliti? Itu kalian sendiri yang harus menemukan. Ya, bukan orang lain. Karena anggap saja nanti kalau seandainya kalian melakukannya ini sendirian, kalian bisa enggak? Kan gitu. Kalau berdasarkan hasil ajakan orang lain, misalnya, oh teman saya ngambil tentang bidang A, padahal sebenarnya saya tidak terlalu fasih di bidang tersebut, tapi karena teman saya ikut mengambil itu, ya saya paksakan untuk ikut.
tentunya performa kalian tetap tidak akan optimal kan dibandingkan dengan rekan kalian yang memang passionnya di sana. Terus misalkan teman kalian sudah lulus, kalian masih tertinggal, ya kalian sendiri yang akan terjebak kan gitu. Dan banyak memang kejadian-kejadian seperti itu. Oleh karena itu saya harapkan mulai dari sekarang kalian tidak terlalu tergantung ke rekan, dalam artian untuk menentukan nasib kalian sendiri dalam menyusun tugas akhir ini. Tapi di luar itu ketika akan diskusi ya silakan. Oke. Itu penting untuk dijadikan catatan untuk gininya. Nah, kemudian kita setelah menentukan topik yang akan diteliti, kita tentu harus mencari referensi sumber-sumber yang mendasari dari penelitian kalian. Nah, kalau tadi Pak Yudi sebelumnya sudah memberikan kalian bagaimana dalam mengelola sebuah referensi dan mencarinya. Oke. Jadi di sini saya bisa tambahkan sedikit beberapa repositori di internet yang bisa kalian gunakan untuk mencari referensi-referensi di bidang penelitian kalian. Oke. Nah, untuk yang pertama ini, yang di bagian tentang Open Knowledge Map ini, itu kalian bisa gunakan untuk memetakan atau menggambarkan kondisi riset di bidang itu sudah seperti apa. Ya. Jadi sebelum kalian menentukan spesifik topik, kalian bisa searching lewat sini. Misal dengan topik umumnya pun kalian bisa lakukan di sini. Oke. Di Open Knowledge Map ini. Jadi di sini misalkan kalian ingin meneliti tentang bidang AI misalkan atau Artificial Intelligence. Kalian cukup ketikkan keyword-nya, nanti akan muncul penelitian-penelitian yang memang sudah ada di bidang itu. Dari situ biasanya akan muncul paper-paper yang sudah dipublikasikan. Nah, dari paper itu bisa mungkin kalian jadikan referensi utama untuk menganalisis lebih spesifik lagi sekiranya topik apa yang bisa digali lagi. Gitu. Oke. Nah, kemudian ada yang kedua itu tentang ResearchGate. ResearchGate ini semacam media sosialnya para peneliti. Kalau sebelumnya mungkin kalian sudah familiar dengan berbagai media sosial yang lain seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan yang lainnya. Nah, kalau peneliti biasanya narsisnya di ResearchGate ini. Oke. ResearchGate biasanya yang dinarsiskan apa? Ya publikasinya, karyanya. Selain itu, kalian juga bisa berinteraksi dengan peneliti-peneliti lain dan secara gratis dapat memperoleh paper-paper yang memang sesuai dengan bidang kalian. Gitu. Dan biasanya kalau di ResearchGate ketika kalian mengutip referensi orang, nah makanya di sini kenapa perlu kalian menggunakan reference manager seperti yang sudah dicontohkan Pak Jude tadi tentang Mendeley. Karena ini berfungsi untuk mengkoneksikan peneliti yang lain yang kalian kutip. Di sini biasanya kelihatan. Jadi ketika kalian sudah punya akun tentang di ResearchGate, kemudian kalian mempublikasikan sebuah karya, nah kebetulan karya kalian mengutip hasil karya orang lain, dan kebetulan orang itu juga ada di ResearchGate, biasanya akan disuggestion atau disarankan. Oh, Anda mengutip pekerjaan ini, apakah Anda akan mau memfollow-nya gitu misalkan. Jadi di sana otomatis membuka koneksi juga untuk kalian berinteraksi dengan penelitinya langsung. Gitu. Oke. Jadi mungkin silakan bisa akses ini mungkin kalau kalian ingin ikut narsis juga di bidang akademis. Ya. Kemudian ada berbagai macam repositori lain yang sifatnya ada yang open access, ada pun yang memang terbatas gitu. Namun ketika seperti yang terbatas itu untuk di IEEE misalkan atau di Science Direct itu ada beberapa yang harus berbayar dan harus beberapa yang memang open access. Nah, kalau di IEEE biasanya untuk umum itu biasanya berbayar. Oke. Tentu kalian tadi sudah diajarkan atau diinformasikan untuk remove barrier dari paper-paper yang berbayar ini,
Walaupun sebenarnya dalam tanda kutip itu ilegal juga dilakukan, tapi ya kita dengan apa tuh namanya, dengan kiblat ya udah ini untuk penelitian mungkin masih dalam taraf tanda kutip diwajarkan, ya, gitu. Karena kalau tidak gitu ya kita akan kesulitan juga dalam mencari referensi kan itu. Kalian bisa gunakan Skyhub. Ya. Tadi kan Pak Yude sudah mencontohkan bagaimana cara menggunakan Skyhub tuh. Oke. Dan kalau kalian ingin spesifik tentang computer science itu kalian bisa akses di BLP. Oke. Jadi inilah beberapa lokasi-lokasi yang bisa kalian tuju dalam mencari referensi-referensi. Nah, tentunya semuanya yang di sini adalah berbahasa Inggris kan gitu. Tapi saya harapkan sih kalian tidak langsung takut atau gini. Justru penelitian yang lebih banyak itu kalian bisa explore itu justru penelitian-penelitian yang berbahasa asing dibandingkan dengan yang berbahasa Indonesia. Kalau dari segi pengalaman saya dalam mencari referensi, biasanya akan lebih banyak kalian dapatkan kontribusinya itu di repositori yang ini. Jadi dengan repositori yang sebenarnya masih banyak lagi repo yang lain yang bisa kalian gunakan. Tapi kalau saya rasa dengan contoh yang ini saja kalian sudah lebih dari cukup untuk bisa mendapatkan sebuah repositori atau referensi. Oke. Jadi itu nanti silakan di-explore lagi untuk gininya. Apa itu namanya? Masing-masing website ini. Nah, kemudian kalau tadi kalian sudah apa itu namanya? Mendapatkan resource atau sumber referensi dan mendapatkan referensinya. Oke. Sekarang kita akan mencari polanya atau menemukan gap-nya. Nah, ini beberapa tips dari pengalaman yang saya lakukan biasanya itu. Mungkin ada beberapa tips lagi yang kalian dapatkan di referensi lain, ya silakan. Ya. Nah, biasanya dalam mencari referensi itu tidak perlu langsung banyak. Oke. Tidak perlu langsung banyak, misalkan langsung 100 cari, tidak perlu gitu. Kalian cukup cari beberapa paper utama. Misalkan kalian dari Open Knowledge Map ini, kalian menemukan beberapa paper-paper yang sekiranya relevan untuk kalian. Oke. Dari paper itu kalian ambil, itulah yang kalian gunakan sebagai istilahnya key paper atau paper kunci, paper yang menjadi rujukan utama dari penelitian kalian. Key paper itu paling banyak lah, sekitar 5 itu sudah cukup. Misalkan seperti itu. Nah, dari key paper ini, kalian tentu akan melihat referensi-referensi yang dikutip dari masing-masing paper. Ya. Jadi masing-masing paper ini tentu dia memiliki referensi. Nah, dari paper inilah kalian bisa akses referensi-referensi ini untuk dikembangkan. Anggaplah dari 5 key paper yang kalian miliki, masing-masing memiliki 10 referensi. Ya. Kalian upayakan untuk mencari itu masing-masing. Oke. Tentu kalian nanti akan otomatis mendapatkan tambahan 50 paper lagi. Ya. Dari yang awalnya 5, kalian bisa cari seluruhnya untuk masing-masing referensi, otomatis kalian akan mendapatkan tambahan 50 paper. Ya. Dari 50 paper ini tentu masing-masing akan memiliki referensi lagi. Nah, referensi itu kalian explore lagi, akan mendapatkan tambahan lagi. Ibaratnya ini bisa dibilang MLM. Ya, kalau kita analogikan. Karena MLM kan bisa begitu, misalnya dari satu awal punya downline berapa, dari downline ini masing-masing punya downline lagi berapa, kan gitu. Ya. Jadi di dalam review paper itu menggunakan prinsip MLM juga. Ya. Jadi kalian cari gininya dulu, paper kuncinya. Dari paper kunci ini, kalian kembangkan, cari referensinya. Dari referensi ini, kalian kembangkan lagi referensi-referensi yang lain.
Nah, kenapa seperti itu? Itu untuk semata-mata menjaga ritme atau alur dari referensi kalian masih inline. Ya, biasanya orang yang menulis paper dalam mengutip sebuah kutipan itu tentu yang mendukung penelitiannya. Kalau kalian mencari key paper atau papernya itu secara sporadis atau sembarangan, nah ini biasanya akan kesulitan kalian untuk menyusun arah dari pendukung referensi pendukung kalian itu agar masih tetap inline. Gitu. Oke. Jadi bisa kalian mulai lakukan itu, cukup cari beberapa key paper saja, tidak perlu banyak. Karena yang ini akan beranak banyak nantinya. Nah, tentunya dalam mencari key paper, paling tidak upayakan cari penelitian-penelitian yang terbaru. Misalkan sekarang 2021 ya, cari yang masih related dengan tahun ini. Gitu. Karena kan biasanya kalau kalian menulis paper jurnal ataupun proceeding untuk diseminarkan itu, biasanya kan dibatasi referensinya itu 5 tahun terakhir biasanya. Oleh karena itu, dalam menentukan key paper, cari yang terbaru. Karena terbaru sekaligus juga itu akan menjadi dasar kontribusi kalian yang kalian lakukan ini masih related dengan kondisi saat ini. Oke, itu perlu dicermati lagi. Jadi ada sedikit trik yang harus kalian lakukan dalam mencari referensi. Tidak hanya sekedar asal ambil, itu udah jadi, nah itu. Oke. Jadi silakan lakukan 2 tahap ini ya, poin apa tuh namanya? Poin 1 dan terutama poin 2 ini. Karena untuk sampai kalian rasa cukup, oh saya rasa untuk mendukung penelitian saya ini sudah cukup. Barulah kalian lakukan eksperimen dengan dukungan dari paper-paper yang sudah kalian kutip atau referensi. Gitu. Oke. Nah, biasanya dalam melakukan literatur review, seperti yang mungkin tadi sudah sempat saya sampaikan, biasanya ada beberapa guideline yang walaupun tidak baku, itu bisa dijadikan dasar dalam kalian melakukan literatur review. Oke. Jadi untuk melakukan literatur review, kalian bisa kan dapat paper nih. Kalian cari paper, yang pertama pastikan kalian kan tentu secara tidak langsung akan membaca judul dulu. Oke. Nah, biasanya judul yang dalam tanda kutip judul yang baik, itu paling tidak mengandung permasalahannya apa, dan tujuan dari penelitian itu apa, kemudian solusinya, atau metode mungkin, atau paling tidak jadi ada masalah, dan metode atau solusi yang ditawarkan. Itu dalam penulisan sebuah judul. Nah, kemudian kalian bisa cek abstraknya. Oke. Seperti yang sudah saya contohkan tadi, gininya. Di abstrak itu pastikan kalian bisa membantu kalian dalam memahami pekerjaan keseluruhan dari autor yang dia sajikan di paper tersebut. Oke. Nah, setelah itu kalian bisa langsung masuk ke introduction. Kalau saya biasanya tidak akan membaca paragraf-paragraf awal, karena itu sifatnya masih umum. Kalian bisa langsung ke beberapa paragraf terakhir. Kenapa begitu? Karena kan seperti yang sudah digambarkan tadi, pembahasan di introduction itu seperti trapesium terbalik. Hal yang spesifik inilah yang perlu kalian butuh untuk cermati. Dan di sana biasanya akan si author ini menuliskan gap-nya di mana, tujuan dari penelitiannya di mana. Sampai akhirnya kalian bisa mengidentifikasi novelty dari penelitian ini di bagian apanya, seperti itu. Oke. Setelah kalian memahami itu, tentunya dengan gambaran dari penulisan secara umum di bagian abstrak, oke, kalian bisa langsung melompat ke bagian simpulan. Loh, kalau bagian tengahnya gimana? Itu nanti belakangan bisa kalian cermati. Oke. Jadi kita dalam melakukan literatur review itu tentu tidak akan sebenarnya tidak perlu dibaca keseluruhan
text by text-nya itu secara detail. Tapi perlu strategi juga ketika kalian dalam membaca sebuah paper. Ya. Jadi dari judul, pastikan kalian memiliki pemahaman awal tentang apa yang dia lakukan. Setelah itu abstrak, kalian mendapatkan general insight dari penelitian yang dilakukan, baru baca ke bagian introduction, cari beberapa paragraf yang terakhir untuk melihat novelty-nya di mana. Setelah itu masuk ke konklusi. Dari konklusi mestinya ini ada beberapa poin yang diharapkan itu bisa menjawab dari permasalahan. Kalau itu kalian rasa tidak nyambung, ada baiknya kalian tidak gunakan itu sebagai referensi. Gitu. Jadi autor yang baik itu kadang atau ini yang memang dalam menyusun sebuah paper dengan baik, mestinya dia bisa memberikan di konklusi itu atau di simpulan itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari permasalahan yang dihadapi. Sekaligus kalian bisa juga dicek. Biasanya kalau di konklusi itu terbagi jadi 2 paragraf. Yang pertama simpulannya, yang kedua sarannya. Atau kalau ada yang menulis dalam 1 paragraf, paling tidak di beberapa kalimat terakhir, biasanya si autor ini akan memberikan feature work atau saran pengembangan penelitian. Nah, itu yang bisa kalian identifikasi sebagai kontribusi berikutnya yang masih bisa dikembangkan di bagian apanya. Itu tentu akan mempercepat kalian jika kalau kalian masih belum bisa menentukan novelty yang akan kalian kembangkan itu di bagian mana. Oke. Nah, setelah itu, dari sebuah paper ini, jika kalian sudah bisa menarik benang merah secara umum dan mendapatkan pemahaman yang utuh dari sebuah paper, barulah kalian bisa membaca bagian-bagian yang lain sepanjang kalian merasa perlunya sejauh mana. Gitu. Ya. Jadi seperti pengalaman saya dulu, jadi kita sebenarnya di sini berbicara pengalaman ya. Kalau dulu di awal ketika saya waktu di jenjang master, kalau tidak salah di mata kuliah metode penelitian. Jadi hari pertama masuk, itu si dosen ini langsung memberikan tugas untuk mereview, kalau tidak salah 5 paper atau berapa itu. Tanpa diberikan guideline apapun itu, jadi intinya kami disuruh mencari paper, dikasih waktu sekitar 5 hari kalau tidak salah atau seminggu itu. Jadi sudah harus mengumpulkan hasil review dari masing-masing paper tersebut. Nah, waktu itu yang saya lakukan ya baca dari awal step by step-nya sampai akhirnya buyar. Ya karena waktu itu masih belum terbiasa dengan artikel-artikel berbahasa asing dan segala macam. Di samping itu yang paling penting adalah teknik dalam review itu masih belum dipahami. Jadi kami dibiarkan sesuai dengan alaminya. Nah, pertemuan berikutnya barulah diulas teknik-tekniknya seperti apa. Sampai akhirnya ya dalam waktu seminggu, itu ditugaskan sekitar 10 paper ataupun 15 paper itu ya biasa. Karena kita sebenarnya tidak perlu membaca keseluruhan detail dari riset si autor ini. Karena satu, gambaran umum dari riset itu kalian bisa dapatkan di bagian abstrak. Hasilnya sejauh mana. Kemudian novelty atau tujuan dari penelitian itu kalian bisa dapatkan di beberapa paragraf terakhir di bagian introduction. Dan kemungkinan pengembangan penelitiannya itu kalian bisa dapatkan di konklusi. Paling tidak itu menjadi modal dasar kalian untuk melakukan kajian literatur. Ya. Mudah-mudahan di sana bisa dipahami. Ya. Oke, sebentar, saya ada. Oke, terima kasih panitia nampaknya sudah men-share materi saya. Nanti silakan bisa kalian sambil cermati itu. Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Oh ya, untuk moderator, untuk waktu saya masih berapa menit ya? Iya Bapak, untuk waktunya itu sampai jam 11.35.
Jadi sekitar 19 menitan. Oke, mungkin lagi beberapa gini. Oke, saya lanjutkan untuk apa tuh namanya? Kalau tadi kalian sudah mendapatkan di step 4 itu bagaimana kalian dalam melakukan literatur review. Nah, step yang terakhir itu adalah bagaimana kalian dalam menyusunnya. Tentu kalian dalam menulis di kajian pustaka, ya. Di kajian pustaka itu tentu kalian tidak akan semua detailkan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, ini yang menjadi dasar kalian dari proses itu kalian bisa parafrase ketika, makanya kenapa dalam membuat sebuah kutipan itu kalian tidak perlu apa itu namanya? Tidak perlu copy paste dari tulisan orang itu, tapi cukup kalian parafrasekan. Parafrase dengan bahasa kalian. Walaupun sekarang sebenarnya sudah ada kalau saya lihat waktu ini tidak salah ada software atau entah aplikasi atau entah website itu yang bisa membuat parafrase secara otomatis. Tapi kalau untuk melakukan literatur review seperti ini, itu saya tidak sarankan menggunakan itu. Kenapa? Karena kalian tidak akan memahami seberapa detail dari penelitian orang. Itu kan akan berimbas kepada hasil penelitian kalian. Seperti ditanya misalkan kalian mendapatkan hasil penelitian A misalkan. Nah, kenapa bisa A? Kalau kalian ibarat kata menyuruh orang lain untuk mereview sebuah literatur tanpa kalian lakukan, tentu kalian tidak akan mendapatkan dukungan kuat kenapa hasil kalian bisa mendapatkan A. Gitu. Oke. Makanya seberapapun susahnya di awal, itu tetap harus kalian lakukan sendiri dalam sintesa dari sebuah literatur. Gitu. Oke. Nah, mungkin perlu dicermati juga sedikit perbedaan antara kajian pustaka dan landasan teori. Ini kadang beberapa terminologi yang sepintas mirip, tapi sebenarnya esensinya berbeda. Ya, biasanya kalau di skripsi, tesis, ataupun apapun itu biasanya di bab 2 itu letaknya. Oke. Jadi kalau kajian pustaka ya kalian sedang mereview penelitian-penelitian terkait yang nantinya akan mendukung penelitian kalian. Oke. Sedangkan kalau di landasan teori, yaitu teori-teori fundamental yang memang akan kalian terapkan. Penjelasannya apa? Gitu. Jadi di landasan teori itu tidak ada mengutip dari referensi jurnal atau apapun, kecuali memang gininya fundamental. Biasanya makanya di landasan teori tersebut kadang kutipannya itu merujuk ke sebuah buku, biasanya seperti itu. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada sebuah jurnal yang memang juga sifatnya fundamental itu bisa dikutip di sana. Gitu. Oke. Jadi seperti itu untuk keseluruhan dalam menentukan atau melakukan proses literatur review. Nah, diharapkan dari hasil ini kalian baru bisa menentukan gap-nya di mana, dan itulah yang menjadi celah kalian dalam melakukan apa itu namanya, kontribusi keilmuan atau novelty dari penelitian kalian. Dasarnya dari literatur review ini. Seperti itu. Oke. Ya, mungkin saya contohkan dalam menentukan sebuah research novelty. Oke. Misalkan jadi yang pertama kalian ketika menyusun itu di kajian pustaka, kalian kan akan mengutip referensi. Misalkan ini kutipan yang pertama, terus yang kedua yang ini, yang ketiga yang ini. Jadi kalian lihat, misalkan si A ini menggunakan metode apa, terus hasilnya bagaimana, dan kelemahannya di mana. Biasanya ketika kalian melakukan literatur review, kalian harus bisa mencermati kekurangannya di mana dan kelebihannya di mana. Jadi harus berimbang, tidak hanya mengkritisasi kelemahannya saja. Harus juga kalian temukan apa itu namanya, kelebihannya di mana. Karena bisa jadi ketika kalian akan menerapkan seperti misalkan ini metode SVM misalkan, ya, kalian akan terapkan itu, tentu kalian harus mencari referensi yang menguatkan bahwa si SVM ini memiliki performa yang bagus. Gitu. Nah, itu perlu kalian kritisasi. Jadi kelebihannya apa, kekurangannya apa.
Nah, dari misalkan ketiga referensi ini, barulah kalian temukan. Di sini kan celahnya misalkan yang di awal ini masih data yang digunakan kurang dieksplorasi. Jadi masih bisa dilakukan pencermatan lagi. Kemudian yang kedua, akurasinya masih 96%. Jadi secara tidak langsung ini masih bisa ditingkatkan, misalkan seperti itu. Tapi yang jelas kalau di akurasi itu di penelitian tidak akan ada yang sampai 100%. Bahkan di seorang pakar pun tidak akan berani mengklaim bahwa ketika dia menghasilkan suatu simpulan, dia tidak akan berani mengklaim bahwa hasilnya itu 100% akurat, tidak berani. Makanya ketika hasilnya 100%, maka itu perlu dipertanyakan, ada enggak kesalahan di sana gitu. Seperti saya juga pernah pengalaman dulu ketika melakukan penelitian, tiba-tiba hasilnya 100%. Tentu kalau dilihat bukannya akurasi makin tinggi makin bagus, memang, tapi kalau terlalu sempurna itu justru menjadi tanda tanya. Karena kalau penelitian sudah sampai akurasinya 100%, maka penelitian itu harus berhenti. Tidak ada lagi yang perlu dikembangkan, kan gitu jadinya. Ya, makanya ketika hasilnya dulu waktu itu saya dapatkan 100%, ya ini saya langsung simpulkan bahwa ada yang salah dari penelitian yang saya lakukan. Dan ternyata setelah dianalisis lebih dalam, ya memang ada beberapa parameter-parameter yang istilahnya itu overfit, atau terlalu bagus di setting. Akhirnya disesuaikan lagi sesuai dengan prosedurnya, akhirnya bisa turun. Gitu. Ya. Nah, tentunya kalau misalkan akurasi sekitar 96%, paling tidak kalian bisa masih mendapatkan celah itu meningkatkan barang 1% saja itu sudah menjadi kontribusi. Oke. Nah, dari ketiga penelitian ini misalkan, barulah di kalian biasanya ada kalimat yang menjadi gap kalian atau pembeda antara ketiga penelitian ini. Oke. Jadi berdasarkan penelitian sebelumnya, ya, bahwa dalam mengklasifikasikan breast cancer itu dapat ditingkatkan. Kenapa dapat ditingkatkan? Ya karena ini pertama tentang setting datanya, kemudian akurasinya yang masih dapat ditingkatkan lagi, kemudian dari segi metode dan segala macam. Itu menjadi celah-celah kalian dalam melakukan peningkatan. Oleh karena itu barulah kalian, nah oleh karena itu dari dasar itu maka yang menjadi kontribusi dalam penelitian ini adalah mengembangkan apa. Inilah yang merujuk sebagai novelty dari penelitian dari sebuah riset. Oke. Ya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu untuk ininya, apa itu namanya, pembahasan tentang mencari novelty dari sebuah riset. Ya. Tentu dasar utamanya ya literatur review. Dasar dari literatur review kalian harus banyak membaca. Untuk kalau tadi misalnya kan ada standar sebenarnya, misalkan S1 kalau direferensikan itu sekitar 20 atau misalkan 15 atau sampai 20. Misalkan seperti itu. Untuk S2 di atas 50 sampai 100 misalkan, dan yang gini. Nah, untuk bisa mendapatkan 50, 100, atau 15 ini, paling tidak kalian dapat membaca atau mencari referensi 2 kali atau 3 kalinya dari itu. Oke. Itu biasanya. Jadi kalau untuk mencari referensi 50, paling minim kalian membaca paper itu minimal 100. Ya kenapa 100? Ya untuk memperkuat bahwa ketika kalian berargumen mendapatkan hasil, itu sangat kuat didukung. Itu biasanya di sana. Tidak hanya sekedar membaca 1-2 paper, udah merasa cukup. Tapi kalian lupa bahwa masih ada celah lain yang masih ternyata bisa ditemukan kelemahannya di sana. Kalau kalian makin banyak membaca, otomatis pemahaman kalian juga semakin kuat. Oke, mungkin berikutnya saya contohkan ada gini, apa itu namanya, contoh form review untuk. Oke, sebentar untuk.
Oke, apakah ini saya sedang menampilkan contoh guideline dalam melakukan review? Apakah ini terlihat ya, moderator Ya, mungkin sudah terlihat Bapak. sudah. Oke. Ya, jadi di sini saya contohkan ada contoh guideline yang bisa kalian gunakan untuk dalam review sebuah paper. Ya, walaupun ya. Biasanya di awal itu kalian bisa berikan identitas, title papernya apa, terus autornya apa, kalau jurnal mana dan tahun berapa terbitnya biasanya di sini. Oke. Nah, yang menjadi penting perlu dicermati di awal itu pasti yang ditanya itu konklusi. Kenapa konklusi ditanyakan? Itu yang menjadi kenapa teknik tadi ketika membaca itu langsung lompat ke simpulan. Itu yang memberikan gambaran umum di awal, bagaimana sih dia melakukan penelitian dan sejauh mana kontribusi dari penelitian tersebut dalam menjawab permasalahan yang dikaji. Setelah itu baru masuk ke pertanyaan kedua, tujuannya. Apa sih yang mendasari dari penelitian yang dilakukan? Oke. Yang ketiga baru menentukan gap-nya. Gap dari penelitian sebelumnya. Ya, kalian harus temukan itu, ininya apa tuh namanya? Seperti yang dicontohkan tadi. Kelemahannya apa, kelebihannya apa. Oke. Kemudian solusi yang ditawarkan oleh peneliti tersebut berdasarkan dari permasalahan yang dia kaji. Dan bisa dikembangkan oleh beberapa teknik-teknik ini. Gitu. Oke. Jadi mungkin ini nanti bisa kalian jadikan dasar dalam mengkaji sebuah literatur. Dan kalau memang sudah terbiasa, sebenarnya ini tidak perlu digunakan. Tapi saya rasa untuk di awal, ini mungkin bisa sangat membantu kalian dalam melatih kalian dalam mengkritisasi sebuah paper. Seperti itu. Oke. Kalau ini, ya ada contoh lain juga, ini saya dapatkan dari Pablons Academy. Ya. Jadi biasanya, apa itu namanya, ini digunakan untuk reviewer, biasanya seperti itu. Ya, jadi ketika kalian melakukan literatur review, kan secara tidak langsung kalian menjadi reviewer dari sebuah artikel, kan gitu. Oke. Jadi bisa kalian tuliskan overall statement-nya, jadi summary-nya. Kalian bisa dapatkan dari abstrak, dari ininya. Ya paling tidak menuliskan tujuannya apa, permasalahannya apa, dan hasilnya bagaimana. Terus kontribusi utama dari penelitian ini kalian harus ungkapkan juga. Karena ini juga yang menjadi penanda agar tidak kalian merasa, oh penelitian saya belum ada yang mengkaji atau gini. Oke. Karena siapa tahu dari setelah kalian kaji literatur itu ternyata orang lain sudah melakukan penelitian tersebut. Jadi agar tidak mubazir. Ya. Nah, setelah itu baru kalian kemukakan kelemahannya di mana. Oke, seperti itu. Kalau ini lebih detailnya lagi untuk di masing-masing bagian-bagiannya. Tapi paling tidak di bagian ini menjadi catatan bisa digunakan seperti itu. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Jadi dari mudah-mudahan apa yang dari sudah saya paparkan beberapa menit sebelumnya itu dapat kalian jadikan rambu-rambu awal dulu. Walaupun saya rasa ketika setelah ini kalian langsung mereview belum tentu langsung bisa dalam tanda kutip, karena kan kita di sini masih baru pengenalan. Tentunya untuk menuju bisa itu kalian harus sering berlatih. Gitu. Ya. Jadi demikian sedikit paparan dari saya, dan saya tutup dengan sebuah quotes. Jadi penelitian yang baik itu adalah penelitian yang diselesaikan, bukan penelitian yang sempurna. Karena penelitian yang selesai itu akan membuka celah untuk mengembangkan lagi ilmu pengetahuan itu lebih luas lagi. Jadi jangan mencari kesempurnaan. Itu tugas dari peneliti-peneliti yang lain dalam mengembangkannya. Oke. Mungkin itu saja dari saya untuk sesi kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih banyak Bapak. Baik hadirin yang kami hormati. Jadi itu tadi merupakan pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh pemateri di hari kedua sesi kedua ini Pak Dindi. Dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi penanya dibatasi hanya 3 orang peserta, sama seperti sesi 1 tadi. Dan kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat Zoom, atau apabila ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, bisa untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Mudah-mudahan tidak langsung syok ya setelah mendengar penjelasan tadi. Jadi saya ulangi sekali lagi, bagi peserta yang ingin bertanya bisa langsung mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar Zoom atau kolom chat Zoom, atau jika ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, bisa untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kami persilakan sekali lagi bagi peserta atau mungkin kakak-kakak panitia yang ingin mengajukan pertanyaannya, sangat kami bolehkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat Zoom atau menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Wah, sampai sekarang masih belum ada yang nanya nih, Pak. Mungkin sudah jelas atau bagaimana ini para peserta dan panitia? Jadi pemateri kita yang luar biasa sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi untuk yang ingin bertanya, mumpung ada kesempatan, kami persilahkan.
Langsung mabuk nampaknya Pak Arduin. Ya, apa namanya, mudah-mudahan nggak siok ya. Jadi mungkin saya sedikit pandu sedikit ya, karena ini memang topiknya apa namanya, langsung turun pesertanya dari 100 sekian jadi 86. Jadi kan novelty gitu ya, novelty itu kesannya itu kan sesuatu yang wah gitu ya, sesuatu yang menakutkan sebenarnya. Cuman tadi sebenarnya Pak Deddy sudah menyampaikan yang gambar pertama itu ya, novelty itu ada jenjang-jenjangnya gitu ya, jenjangnya. Jadi kalau misalkan S3 barulah kalian harus lebih ke arah, kalau di sebuah seminar disebutkan bagaimana kalian memecahkan sebuah bisul gitu ya. Itu kan kayak bisul itu tadi, yang gambar pertama itu. Kayak memecahkan bisul itu ya doktor gitu ya. Nah, kalau kita di S1 tuh nggak usah mecahin bisul lah ya. Nggak usah mencet sampai pecah, itu nggak usah. Jadi masih di dalam saja. Jadi masih dalam tataran mengimplementasikan, ya, mengimplementasikan. Di mana ingat slide selanjutnya kan dibicarakan mengenai gap, gitu ya. Di mana ketika kita mengimplementasikan itu jangan juga mengulang-ulang sesuatu yang peneliti lainnya atau orang lainnya pernah lakukan. Minimal ada sesuatu yang diisi. Kalau kita lihat tadi kan kayak puzzle itu, minimal ada sesuatu yang diisi, jangan hanya sekadar pindah kasus atau hanya sekadar mengulang-ulang sesuatu yang ya udah gitu-gitu aja gitu. Masa sih maunya gitu aja gitu. Dan minimal ada sesuatu yang diberikan. Kalau kontribusi itu kan, kontribusi kalau dibawa ke konsep kontribusi, sebenarnya yang dibawakan Pak Dendi itu adalah kontribusi keilmuan sebenarnya lebih dikenal. Kontribusi itu ada dua, jadi kalau untuk S3 ya kontribusi keilmuan memang dituntut, tapi kalau untuk jenjang S1 ada lagi satu namanya kontribusi praktis. Jadi ya apa manfaatnya? Manfaatnya lebih begini ya, bukan ke arah pengembangan keilmuan, tapi praktis dalam hal implementasi keilmuan itu. Makanya sering sekali melihat topik atau judul S1 itu biasanya adalah studi kasus apa gitu ya biasanya. Karena memang arahnya adalah mengimplementasikan keilmuan. Nah itu mudah-mudahan jangan gini ya, jangan apa kayaknya susah kali enggak. Memang ya kalau misalnya kalian pusing sekarang sih saya senang karena itu artinya kalian berpikir. Kalau nggak pusing malah justru saya nggak aneh kan gitu. Jadi kalau kalian pusing-pusing, apalagi yang sampai mual-mual, nggak bisa tidur nyenyak gitu ya setelah mendengar ini, artinya kalian berpikir dan artinya suatu saat mungkin nggak hari ini, besok mungkin akan ada perubahan. Mungkin sudah mulai tadi mempraktekkan ilmunya browsing. Jadi kan sudah diberikan tuh beberapa sumber ya, sumber di mana sih nyari artikel gitu ya. Jadi dari hari pertama udah dikasih tahu. Ya, lihat Google Scholar. Ini tadi lebih gini lagi, lebih banyak lagi dikasih gitu ya. Mulai dari yang mungkin ini mudah-mudahan ada yang alergi bahasa ya. Kalau alergi bahasa cukup sulit lagi gitu ya. Cukup sulit lagi kalau misalkan sudah di awal nggak mau gitu kan susah. Karena yang diberikan oleh Pak Dendi juga sumbernya ya tidak boleh anti dalam bahasa gitu kan. Mungkin yang sumber yang kalian temui ada yang berbahasa Inggris. Ya. Sudah ada alat bantu juga sebenarnya. Minimal ya baca abstrak dulu lah. Kalau nggak sanggup dengan gininya ya ditranslate dulu. Ya itu memang tidak mudah. Tapi tidak mudah tapi mungkin dilakukan. Itu ya tidak mudah tapi mungkin dilakukan. Dan ya harus dilakukan. 2018 ya. Harus dilakukan. Makanya yang tidak melakukan ini ya mau sampai kapan gitu kan. Soalnya itu harus dilakukan. Jaringan pertamanya pasti gitu. Sudah baca apa bedanya. Pada pertanyaan gitu kalau kalian ngajukan topik ke calon pembimbing ataupun ke korprodi, pertanyaannya pasti itu. Apa bedanya dengan yang sudah
Otomatis harus baca. Kalau nggak baca ya udah nggak nemu-nemu itu. Nggak akan nemu dan nggak akan ter-ACC itu P-nya. Jangan sampai nanti disalip sama 2019, makin tenggelam. 2020 nyalip lagi, makin tenggelam. Gitu. Ya, mudah-mudahan nggak seperti itu. Jadi kalau sampai 2021 yang nyalip duluan, nah itu berarti kalian sudah ada di titik tertinggi itu. Kalau ditanya angkatan berapa? Angkatan lama itu pasti jawabannya. Ya, mudah-mudahan nggak ada yang gini. Nggak ada lah sampai ke mual-mual, nggak sih. Paling pusing-pusing dikit. Itu. Nah, bagi yang kemarin nanya-nanya novelty, ini novelty. Nah, dikasih tahu secara jelas itu novelty, dikasih tahu ininya juga. Apa namanya? Caranya bagaimana menemukan. Itu ada template-nya. Itu keren sekali tuh. Saya zaman S1 nggak ada kayak gitu. Silakan Anda babat hutan itu sendiri. Kalau sulit balik lagi kasih tahu di mana letak kesulitannya. Itu sudah dikasih tahu. Harapannya ya kembali lulus tepat waktu. Ya, lulus tepat waktu bukan hanya tanggung jawab prodi, tapi tanggung jawab masing-masing juga. Kita dorong-dorong, kamu juga harus tarik-tarik ya. Kalau kita dorong-dorong, kamu nggak mau juga ya gimana kan? Gimana dong kalau kayak gitu? Ya mudah-mudahan gini ya. Gitu sih. Saya hanya menenangkan suasana mungkin ya. Menenangkan suasana. Jadi jangan juga kaget gitu ya. Dan lagi saya bilang bukan sampai mencahin bisul, tapi mengisi ruang kosong gitu. Mengisi puzzle di mana masih ada di lingkup circle tadi, masih di dalam circle tapi mengisi celah kecil. Nah harus besar celahnya, gitu ya. Yang penting ada yang berbeda dari yang dikerjakan. Itu sih. Oke, makasih Agung, Pak Dendi, makasih teman-teman. Terima kasih Pak Ardi. Mudah-mudahan sudah bisa agak tenang sedikit ya. Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan Pak Ardi tadi, mungkin saya terlewat ketika di awal dalam menyampaikan itu kalau kalian review kembali di slide awal tentang jenjang dari pendidikan. Ya, jadi itu kembali lagi ya, tugas dari untuk mengembangkan atau memperluas ilmu pengetahuan itu ya jenjangnya di S3. Jadi biasanya kalau secara struktur S3 membuat sesuatu, S2 nanti akan menganalisis, S1 yang mengimplementasikan dari apa yang sudah dianalisis. Nah, sejauh mana kalian kontribusi dalam mengimplementasikan sesuatu itu ya tentu kalian bisa cermati dari penelitian-penelitian sebelumnya. Yang penting topiknya dipastikan dulu. Ya. Oke, mungkin itu saja sedikit dari saya. Baik, terima kasih banyak Pak Dendi dan Pak Ardui di kesempatan kali ini. Jadi mungkin dari teman-teman, mumpung masih ada ini waktu untuk sesi diskusi, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Saya berkeyakinan setelah ini langsung tancap gas langsung. Oh itu caranya ya, langsung gas. Jadi nggak akan bertanya deh, nggak akan bertanya karena ya sudah mulai itu caranya. Saya yakini gitu. Banyak nih yang Oke, baik. Jadi karena tidak ada pertanyaan di sesi ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan kesimpulannya terlebih dahulu dari materi yang telah dipaparkan oleh Bapak Dendi. Jadi Pak Dendi sudah memaparkan terkait tentang menemukan novelty melalui studi literatur, yang mana juga diawali dengan pembahasan mengenai lingkaran pengetahuan, organisasi laporan penelitian yang dibagi menjadi abstrak, pendahuluan, detail eksperimental, selanjutnya hasil,
selanjutnya diskusi dan konklusi, dan pula alur laporan penelitian dan pola kesenjangan penelitian dengan tips-tips yang sangat bermanfaat, dan itu pun terkait tentang literatur review, yang mana juga Pak Dendi menghimbau bahwa kita semua harus rajin lagi untuk membaca dan juga berlatih. Wah, luar biasa sekali. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman serta kakak-kakak sudah mendengarkan apa yang seharusnya kami perdalam. Nah, jadi diinformasikan kepada peserta untuk mengisi form evaluasi yang nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi panitia sudah mengirimkan form evaluasi di dalam kolom chat Zoom. Bagi peserta dipersilahkan untuk mengisi terlebih dahulu. Baik, jadi hadirin yang kami hormati, berakhir sudah sesi pemaparan materi dan diskusi C4 Sharing Session 7. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sudah bersedia hadir dan tentunya berbagi ilmu kepada kita semua. Jadi saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, dan apabila terdapat kekurangan, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja di dalam keberlangsungan acara tentunya. Oleh karena itu, saya tutup acara C4 Sharing Session 7 yang mengusung tema How to Increase Knowledge of Scientific Publication of the C4 Generation tahun 2021 dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Selamat siang.